A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Dikatuan Dawuhan episode yang ke-27. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, di Istana Demak sedang mengadakan pisuanan yang bertempat di Paseban Utama Kesultanan Demak Bintoro. Beberapa pemimpin pemerintahan, para tumenggung serta para senopati utama dari berbagai kesatuan keprajuritan dan para tamu undangan telah hadir dalam acara tersebut. Meskipun acara itu dihadiri banyak para pemimpin pemerintahan, namun pisuanan itu nampaknya tidak sedang membahas atau satu persoalan yang dianggap memerlukan perhatian secara khusus. Pisuanan hari itu mungkin hanya sekedar membicarakan persoalan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan tata kehidupan yang ada di seluruh wilayah Demak Bintoro, maupun tata pemerintahan yang menyangkut dengan tugas dari masing-masing pemimpin. Dalam acara seperti itu, biasanya Sultan Demak hanya sekedar mendengarkan laporan dari Tumenggung Wuridho. Namun terkadang Sultan Demak memerlukan pula mendengar laporan dari pemimpin Demak lainnya sesuai dengan beberapa persoalan yang ingin diketahui oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Dalam hal muncul satu atau dua persoalan yang dianggap penting serta memerlukan pembahasan secara khusus, biasanya persoalan tersebut akan dijadwalkan untuk dibahas dalam lingkup yang lebih terbatas dan sifatnya pun lebih tertutup. Sementara itu, di luar dinding istana, dari sudut selatan alun-alun Demak Bintoro, terlihat seseorang berjalan mendekat menuju pintu gerbang Istana Demak. Langkah kakinya yang terlihat begitu mantap menyiratkan satu pertanda bahwa orang tersebut nampaknya telah mengenal dengan baik tata cara berada di lingkungan Istana Demak Bintoro. Dari pakaian yang dikenakannya memberikan satu kesan bahwa orang tersebut nampaknya bukanlah orang kebanyakan. Kain panjang yang dikenakan terlihat begitu rapi dan bersih dengan coraknya yang khas. Sementara lipatan pada wironya pun terlihat mengembang dengan apik dan rapi. Bajunya berlengan panjang dengan bercorakan garis-garis berseling dalam perpaduan warna ulung dan coklat tua. Penutup kepala yang dikenakannya pun terlihat serasi dengan keseluruhan penampilannya. Di tempat asalnya, orang itu dikenal sebagai Kiai Bauwiryo. Penampilannya kali ini memang di luar kebiasaannya. Seandainya Kiai Bauwiryo berada di kademangannya sendiri dalam penampilan seperti penampilannya saat ini, mungkin saja para tetangganya tidak akan segera dapat mengenalinya. Kiai Bauwiryo memang sengaja melakukannya karena keperluannya saat ini mengharuskan dirinya berpenampilan seperti itu. Setidaknya demikianlah tata krama dan sikap unggah-ungguh yang semestinya dilakukan. Bagaimanapun, ia harus menyesuaikan diri, baik sikap dan penampilannya berkaitan dengan rencananya untuk menghadap Kanjeng Sultan Demak. Kiai Bauwiryo terus melangkahkan kakinya semakin mendekati pintu gerbang istana. Ia melihat dua prajurit yang sedang bertugas dengan sikap kewaspadaannya berjalan mendekat ke arahnya. Kiai Bauwiryo berharap semoga saja para prajurit yang sedang berjaga di pintu gerbang istana tidak akan mempersulit keinginannya untuk menghadap Sultan Demak dengan bermacam pertanyaan yang aneh-aneh. "Apakah keperluanmu mendekati pintu gerbang ini?" tanya salah satu prajurit sesaat setelah Kiai Bauwiryo berada di depan pintu gerbang Istana Demak.
Aku bermaksud untuk menghadap Kanjeng Sultan Demak, jawab Kiai Bawiryo dengan suara yang mantap. Terlihat prajurit tersebut menatap tajam Kiai Bawiryo lalu berkata, apakah Kisanak termasuk seorang yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam acara pesuanan hari ini? Aku justru tidak mengetahui bahwa hari ini sedang diadakan pesuanan, jawab Kiai Bawiryo yang memang tidak mengetahui kalau di istana sedang dilaksanakan pesuanan. Prajurit itu mengerutkan dahinya. Mungkin ia menganggap aneh dengan jawaban Kiai Bawiryo. Sesaat kemudian, prajurit itu berkata, maaf, nampaknya aku tidak bisa mengizinkan Kisanak memasuki istana Demak untuk keperluan apapun. Hanya para pemimpin Demak serta para tamu undanglah yang diperkenankan menghadiri acara tersebut. Maaf, Der, aku memang tidak bermaksud untuk menghadiri acara pesuanan. Kedatanganku saat ini berkaitan dengan keinginanku untuk menghadap Kanjeng Sultan Demak, berkata Kiai Bawiryo memberikan keterangan. Dengan memberikan tekanan pada perkataannya, prajurit tersebut berkata, aku tidak bisa mengizinkannya apapun alasan yang ingin kau sampaikan. Tetapi hari ini aku harus bisa menghadap Kanjeng Sultan untuk satu keperluan yang sangat penting sifatnya, jawab Kiai Bawiryo. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hari ini sedang diadakan pesuanan. Kanjeng Sultan Trenggono tentu tidak berkenan untuk menerima siapapun yang ingin menghadap, terkecuali orang tersebut telah dikendaki oleh Kanjeng Sultan sendiri, berkata prajurit itu memberikan penjelasannya. Saat Kiai Bawiryo terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang ada di dalam angannya. Tak lama kemudian terdengar Kiai Bawiryo berkata, itulah maksudku. Kedatanganku saat ini karena Kanjeng Sultan sendirilah yang menghendaki aku agar menghadapnya. Ada perusahaan yang harus aku sampaikan kepada Kanjeng Sultan Trenggono secara langsung. Prajurit itu terlihat kembali memandangi Kiai Bawiryo seolah-olah ingin memastikan bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang memang telah dikehendaki oleh Kanjeng Sultan Trenggono sendiri untuk diperkenankannya menghadap. Melihat penampilannya yang meyakinkan, prajurit tersebut menganggap bahwa Kiai Bawiryo nampaknya tidak sedang berbohong dengan perkataannya. Terlihat prajurit tersebut berbicara dengan kawannya untuk meminta pertimbangannya. Sesaat kemudian ia pun berkata, baiklah, aku mempercayai apa yang Kiai katakan. Meskipun demikian, aku tidak berwenang untuk memutuskan apakah Kiai diperkenankan untuk menghadap atau tidak, karena kewenangan itu berada pada tugas pelayan dalam ataupun Narpacundaka yang sedang bertugas hari ini. Saat prajurit itu berhenti berkata, namun saat kemudian ia menyambung kembali perkataannya. Silahkan Kiai menunggu di sini. Aku akan memberitahukan kedatangan Kiai kepada petugas yang berwenang. Terima kasih, aku tentu akan menunggunya, jawab Kiai Bawiryo. Siapakah nama Kiai atau barangkali sebutan ataupun gelar yang perlu aku sampaikan kepada petugas pelayan dalam istana, berkata prajurit tersebut. Katakan bahwa Lintang Wetan bermaksud untuk menghadap Kanjeng Sultan Demak, jawab Kiai Bawiryo. Prajurit tersebut mengerutkan dahinya. Ia merasa kurang mapan dengan nama yang disebutkan Kiai Bawiryo. Mungkin ia menganggap aneh dengan nama Lintang Wetan. Kiai Bawiryo nampaknya mengetahuinya, sehingga ia berkata untuk memberikan penjelasannya. Lintang Wetan memanglah bukan namaku yang sebenarnya. Namun sebutkan saja seperti yang aku katakan. Nanti Kanjeng Sultan Trenggono tentu akan mengenalinya. Sambil menganggukkan kepalanya, prajurit itu memasuki istana untuk memberikan keberadaan Kiai Bawiryo kepada petugas pelayan dalam. Sementara prajurit satunya telah mempersilahkan Kiai Bawiryo untuk menunggu di dalam gardu penjagaan bersama
beberapa prajurit lainnya yang kebetulan sedang bertugas hari ini. Marilah Kiai menunggunya di dalam gardu penjagaan. Untuk beberapa saat lamanya, Kiai Baurio harus menunggu sebelum akhirnya prajurit tersebut keluar dari dalam istana dan memberitahukan kepada Kiai Baurio bahwa Kanjeng Sultan nampaknya telah berkenan untuk menerima menghadap. Kanjeng Sultan berkenan menerima Kiai. Meskipun demikian, Kiai masih harus menunggu sampai acara pisowanan selesai. Terima kasih. Kalau diperkenankan, aku akan menunggunya di sini, jawab Kiai Baurio. Aku diperintahkan untuk menunjukkan tempat di mana Kiai harus menunggu sampai Kanjeng Sultan Trenggono berkesempatan menerimanya, berkata prajurit tersebut menanggapi permintaan Kiai Baurio. Baiklah, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, jawab Kiai Baurio. Untuk selanjutnya, prajurit itu membawa Kiai Baurio memasuki istana Demak dan menunjukkan salah satu tempat yang ada di dalam istana. Setelah mempersilahkan Kiai Baurio menunggu di dalam sebuah ruangan, prajurit tersebut meninggalkan Kiai Baurio untuk kembali pada tugasnya. Tidak berselang lama, ketika Kiai Baurio berada di dalam ruangan tersebut, seorang pelayan dalam datang menemuinya. Kiai, aku baru saja mendapatkan pesan dari Kanjeng Sultan Demak yang disampaikan melalui Tumenggung Kertopuro bahwa Kiai diminta untuk menunggu beberapa saat lagi. Kanjeng Sultan masih memerlukan untuk memberikan sesurahnya dalam acara pisonan sebelum akhirnya menutup pertemuan hari ini, berkata petugas pelayan dalam itu. Baiklah, aku tentu akan menunggu sampai Kanjeng Sultan berkesempatan menerimaku, jawab Kiai Baurio. Setelah pelayan dalam itu meninggalkan ruangan, terlihat Kiai Baurio kembali berada sendirian di dalam ruangan yang cukup besar itu. Kiai Baurio menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan sambil mengamati beberapa benda yang tertata rapi di dalam ruangan tersebut. Terdengar Kiai Baurio berdesis perlahan. Tempat ini masih sama seperti beberapa waktu yang lalu ketika terakhir kalinya aku berkesempatan diterima Kanjeng Sultan Demak. Nampaknya ruangan ini menjadi salah satu tempat yang disukai Kanjeng Sultan untuk menerima tamu-tamunya. Kiai Baurio merasakan waktu seolah berjalan dengan lambatnya. Dan perasaan seperti itu nampaknya juga dirasakan oleh siapapun orangnya ketika sedang dalam keadaan menunggu. Oleh kesendiriannya serta terbawa suasana hening di dalam ruangan tersebut. Tanpa sesadarnya, angan-angan Kiai Baurio terlarut ke dalam sebuah kenangan atas satu peristiwa yang pernah dialaminya di masa lalu. Sebuah peristiwa yang terjadi pada masa beberapa puluh tahun yang lalu ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dan mengenal seorang anak muda yang pada waktu itu baru diketahuinya bahwa anak muda yang dikenal ternyata putra dari Sultan Demak yang terdahulu. Beberapa tahun yang lalu, ketika usianya masih muda, ia gemar sekali menelusuri tempat-tempat yang berada di sekitar kaki Gunung Lamu. Bahkan terkadang ia melakukannya sampai jauh ke sebelah barat dan memutar hingga sampai di sekitar perbukitan Kemuning. Hampir semua tempat di kaki Gunung Lawu telah ia jelajahi. Ia mengenal dengan baik beberapa padukuhan-padukuhan yang ada di sekitarnya. Bahkan ia pernah singgah dan menginap di beberapa padukuhan tersebut ketika sedang kemalaman dalam perjalanannya. Kebiasaannya yang dilakukan itu karena didorong oleh kegemarannya dalam berburu. Bukan berburu dalam arti yang sesungguhnya, karena yang ia buru hanyalah seekor burung. Ia memang menyukai serta memelihara beberapa macam jenis burung.
Selain dipelihara, beberapa burung yang berhasil ditangkapnya sebagian ia jual kepada orang-orang kaya yang mempunyai kesenangan memelihara burung. Bahkan tak jarang ia melakukan perburuan karena memenuhi permintaan seseorang yang ingin dicarikan burung jenis tertentu dengan harga yang telah disepakatinya. Karena hasil buruannya akan dipelihara, maka dalam berburu ia tidak pernah mempergunakan panah, sumpit ataupun peralatan jenis lainnya yang mempunyai akibat dapat melukai atau bahkan membunuh burung tangkapannya. Ia terbiasa melakukannya dengan cara memikat, menggunakan getah perekat, atau mungkin dengan cara lainnya menggunakan jebakan ataupun perangkap. Selain berburu, kebiasaannya melakukan perjalanan nampaknya juga dipengaruhi dengan ketertarikannya untuk mengenali bermacam jenis tumbuhan serta akar-akaran yang konon kabarnya mempunyai khasiat dapat dijadikan sebagai pengobatan. Meskipun ketika ia tidak memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam meramu obat-obatan yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, namun entah mengapa ia begitu tertarik untuk bisa mengenali jenis serta kegunaannya. Demikianlah peristiwa bermula ketika ia sedang mengikuti dan mengamati seekor burung yang tengah menjadi incarannya. Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan ia berusaha menemukan sarangnya. Ketika akhirnya dapat memastikan tempat di mana burung tersebut bersarang, ia mulai mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakannya. Sambil menunggu waktu yang dianggapnya tepat untuk memasang perangkapnya, ia beristirahat dengan duduk di bawah sebuah pohon. Saat itulah ia dikejutkan dengan kehadiran seorang anak muda. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja anak muda tersebut muncul begitu saja di dekatnya. "Maaf, aku telah mengejutkanmu." Itulah kalimat pertama kali yang didengarnya dari anak muda tersebut. Ia memang terkejut dengan kemunculan anak muda yang belum dikenalnya itu. Meskipun demikian, ia tidak berprasangka apapun dengan keberadaannya. Bukan sekali dua kali ia bertemu dengan seseorang ketika ia sedang berada di dalam hutan. Biasanya mereka itu orang-orang yang tinggal di padukuhan terdekat. Mungkin orang tersebut sedang mencari kayu bakar atau mungkin juga karena ada keperluan lainnya yang mengharuskannya masuk ke dalam hutan. Terkadang yang ia jumpai adalah orang yang sedang berburu seperti dirinya, meskipun binatang yang menjadi buruannya dari jenis yang lain. Masih dapat diingatnya dengan jelas peristiwanya ketika itu. Anak muda yang dijumpainya di dalam hutan tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Wiguno. Umurnya tak lebih tua darinya. Dengan berterus terang anak muda itu mengatakan bahwa ia sedang melakukan sebuah pengembaraan untuk menjalani sebuah laku sebagai salah satu syarat dari serangkaian mesudiri yang sedang dilakukannya. Ia menyukai anak muda bernama Wiguno tersebut. Menurut kesan yang dapat ditangkapnya, anak muda itu mempunyai sifat yang jujur dan terbuka. Sikapnya pun begitu ramah dan santun. Karena sifatnya yang terbuka dan terus terang, itulah yang membuat dirinya segera dapat menjalin keakraban dengan anak muda tersebut. Satu yang selalu terasa membekas di hatinya sejak pertama kalinya ia bertemu dan mengenal anak muda tersebut adalah ia dapat melihat pesona kewibawaan terpancar dari wajahnya yang cerah. Pesona itulah yang nampaknya telah membuatnya tertarik dan menyukai anak muda bernama Wiguno tersebut. Dan juga yang sebaiknya, ia pun dapat merasakan bahwa anak muda tersebut nampaknya juga menyukainya. Saat itu ia merasa senang bertemu dengan anak muda tersebut. Sangat jarang sekali terjadi ia bisa bertemu dengan seseorang di dalam hutan.
Apalagi kalau keberadaannya sudah masuk terlalu dalam di kelebatan hutan. Anak muda itu sendiri nampaknya mengetahui bahwa keberadaannya di dalam hutan berkaitan dengan perburuan yang sedang dilakukannya. Beberapa perlengkapan yang dibawanya memang dapat dijadikannya petunjuk atas apa yang sedang dilakukannya di dalam hutan ketika itu. Aku sengaja mengikutimu sejak kau masih berada di ujung hutan. Burung yang kau kejar itulah yang nampaknya telah menyita perhatianmu hingga kau tidak menyadari bahwa aku berjalan tidak terlalu jauh di belakangmu, berkata anak muda yang bernama Wiguna itu. Kepada anak muda tersebut ia memperkenalkan dirinya dengan nama Wiryo. Ia pun berterus terang bahwa keberadaannya di dalam hutan memang sedang berburu burung, termasuk juga kebiasaannya menjual beberapa burung yang berhasil ditangkapnya. Meskipun bukanlah menjadi penghasilan yang menjanjikan, namun setidaknya uang yang aku dapatkan dari penjualan burung yang berhasil aku tangkap ternyata dapat membantu kebutuhan keluargaku, berkata anak muda yang menamakan diri Wiryo itu. Dan percakapan pun semakin gayeng dan menyenangkan. Hutan pun terlihat remang-remang, namun mereka tetap duduk di bawah pohon yang rimbun dan asri. Demikianlah episode ke-27 cerita silat pedut tikat demangan dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.